Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pendapatan dan belanja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ritika Dewi dengan NIM 2017051082, kemudian Gede Adi dengan NIM 2017051083, dan terakhir saya sendiri, Amrita Sari dengan NIM 2017051084. Adapun submateri yang akan kami bahas diantaranya yaitu yang pertama, karakteristik pendapatan dan belanja, yang kedua, gambaran umum pendapatan dan belanja, yang ketiga, standar akuntansi pemerintah, pendapatan dan belanja, yang keempat, sistem akuntansi pendapatan dan belanja, dan yang terakhir, pelaporan pendapatan dan belanja pemerintah. Di sini, saya akan membawakan submateri yang pertama, yaitu karakteristik pendapatan dan belanja. Karakteristik pendapatan diantaranya yaitu 1. Pendapatan menambah suatu entitas. 2. Pendapatan itu timbul karena adanya penyerahan barang dan jasa. 3. Pendapatan muncul dari kegiatan-kegiatan dalam mencari laba. Dan 4. Pendapatan biasanya sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan. Kemudian, karakteristik belanja diantaranya yaitu 1. Belanja mengurangi ekuitas dana dan nilai kekayaan. 2. Digunakan untuk pembelian barang atau jasa. Dan 3. Digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu gambaran umum pendapatan dan belanja. Pendapatan. Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pendapatan merupakan penerimaan oleh bendahara umum negara atau daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA. Kemudian, pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya ada dua, yaitu pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan dari pemerintah pusat yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. Sedangkan pendapatan dari pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikutnya yaitu belanja. Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, belanja diartikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. Belanja dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Klasifikasi organisasi merupakan klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Contohnya yaitu pemerintah pusat, belanja per kementerian, negara atau lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi berdasarkan fungsi meliputi belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama dan pendidikan. Standar akuntansi pemerintah, pendapatan, dan belanja. Standar akuntansi pemerintahan, pendapatan. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, pendapatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA.
Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP lampiran 1, standar akuntansi pemerintahan yang digunakan yaitu berbasis akuntansi akrual. Menurut praktik standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, PSAP menunjukkan masih terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan melaporkan pos-pos dalam laporan keuangan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan belanja. Menurut standar akuntansi pemerintah atau SAP, klasifikasi belanja yang digunakan dalam penyusunan anggaran berbeda dengan klasifikasi yang digunakan dalam laporan keuangan. Menurut paragraf 34 PSAP nomor 2, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Menurut paragraf 39 PSAP nomor 2, klasifikasi belanja menurut ekonomi, jenis barang, jenis belanja, yang dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain atau tak terduga. Sistem akuntansi pendapatan. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan pendapatan secara umum, pendapatan diakui ketika 1. Diperoleh, yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya, dan yang kedua, sudah direalisasikan atau dapat direalisasikan, yaitu ketika kas atau hak tagih piutang sudah diterima atas penyerahan barang atau jasa. Pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam hal nilai dari produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. Nilai ini merupakan nilai kas bersih atau nilai uang yang diterima dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang ditransfer perusahaan kepada pelanggannya. Berdasarkan konsep tersebut, pengurang apapun dalam harga tetap harus dikurangi ketika menghitung pendapatan. Untuk pencatatannya, jurnal pencatatan pendapatan untuk menghasilkan LO yang berbasis akrual, kas atau piutang pendapatan berada di debit, dan pendapatan basis akrual berada di kredit. Jurnal pencatatan pendapatan untuk menghasilkan LRA yang berbasis kas, akun transitoris berada di debit, dan pendapatan basis kas berada di kredit. Submateri selanjutnya yaitu sistem akuntansi belanja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ritika Dewi dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 1082. Pengakuan dan pengukuran belanja. Pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber dan asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Yang pertama yaitu pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara atau daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut. Yang kedua, pengeluaran belanja melalui kas di bendahara, pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan nihil. Pengukuran belanja yang menggunakan basis akrual diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan. Selanjutnya yaitu pencatatan belanja, di mana pada bagian atas merupakan jurnal pencatatan beban untuk menghasilkan LO yang berbasis akrual. Debitnya adalah beban dan kreditnya adalah kas atau utang. Sedangkan pada bagian bawah yaitu merupakan jurnal pencatatan beban untuk menghasilkan LRA yang berbasis kas. Debitnya adalah belanja dan kreditnya adalah akun transitoris. Submateri selanjutnya yaitu pelaporan pendapatan dan belanja pemerintah. Adapun yang ada pada slide itu merupakan pelaporan pendapatan dan belanja dalam laporan operasional di pemerintah pusat. Laporan operasional atau LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Selanjutnya yang ada pada slide itu merupakan pelaporan pendapatan dan beban dalam laporan realisasi anggaran di pemerintah pusat. Laporan realisasi anggaran atau LRA
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.